warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wa bisyafaati rasulillah wa bikaromati awliyaulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqbubi adini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya wabil khusus Hadratus Syekh Bangsa Baus Qaddasallahu sirra al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para ikhwan wal akhwat yang pada hari ini hadir bersama-sama kita manakib online sedunia, dari dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya Al-Mukarramah Ibu Hajah Wahyuni dari Inggris, Teteh Susi, Umi Syahid, dan juga para petugas manakib yang pada hari ini luar biasa sekali ya. Begitu semangatnya murid-murid Abah semuanya. Teh Susi, Bu Yuni tadi membacakan kalimat kalamullah Quran surat At-Tin, luar biasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tadi munqabah yang dibacakan oleh Teteh Susi, bagaimana gambaran keagungan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pakaiannya pun mewah. Teringat kata Hadratus Syekh Hasan Az-Zazili yang dikutip dalam kitab Miftahul Sudur Pengesah Abah Anom. Beliau menyampaikan, tidurlah kalian di kasur-kasur yang empuk, berpakaian-pakaian yang mewah, dan makanlah makanan yang enak, tapi jangan lupa bahwa hati kalian selalu ingat kepada Allah. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat itu. Maksudnya kita boleh kaya, kita boleh memiliki semuanya, tetapi hati kita tidak terpaut, tidak menjadi penghalang kita untuk
senantiasa taqarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah meskipun tertatih-tatih. Suatu ketika waktu talqin Abah Anom dulu bertanya kepada Abah Anom, apa hakikatnya zuhud? Zuhud itu banyak dipahami oleh orang. Zuhud itu hidup sederhana, pakaian compang-camping, makan sehari sekali, seperti itu. Tetapi jawaban pengusaha Abah Anom, zuhud itu adalah minta sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah dunia, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggamanku. Semuanya ada dalam genggaman kita. Uang banyak, semuanya. Harta banyak, semua dalam genggaman kita. Ilmu banyak, teman banyak, saudara banyak, ya, semua banyak. Wala taj'al fi qulubina, tapi jangan masukkan ia itu ke dalam hatiku. Jadi apa yang tadi dipakai Tuan saya Abdul Qadir Jailani, pakaian yang mewah, tapi beliau tidak terganggu dengan pakaian-pakaian, tidak terganggu dengan ilmu-ilmunya, tidak terganggu dengan yang melekat, atribut-atribut yang melekat dalam dirinya. Ketika seseorang ingin meminta pakaian itu, beliau langsung berikan. Itulah manqobah. Sebagaimana manqobah yang kedua tadi. Bagaimana Tuan saya Abdul Qadir Jailani bertanggung jawab kepada muridnya. Murid yang yakin kepada guru. Murid yang yakin kepada guru, maka ketika kamu menghadap kepadaku, aku menghadap kepadamu. Begitu. Kata Tuan Syekh, juga kata pengusaha Abah. Ketika kita menghadap totalitas ke Abah, Abah pun menghadap kepada kita. Nah, manqobah itu, ya, manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dulu pengusaha Abah Aos diperintah oleh Abah Anom untuk menggoreskan manakib, goreskan manqobah itu. Nah, ketika itu manqobah 39 dibacakan. Ya. Nah, ketika itu pengusaha Abah Aos menyampaikan bahwa manqobah itu juga berlaku kepada Tuan Syekh yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Jadi manqobah yang tadi dibacakan itu, manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 tahun yang lalu di Baghdad, telah wafat, telah kembali. Itu juga berlaku kepada Tuan Syekh kita yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Kata pengusaha Abah Anom, ketika itu manqobah itu syukur kalau mengerti, ya, syukur kalau mengerti. Karena manqobah itu ada juga artinya secara harfiah, ada juga bisa ditafsirkan secara majas, gitu ya. Seperti perempuan itu dimajaskan, itu seperti cikir kopi, gitu ya. Seperti pakaian yang mewah bagus, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa yang harta, apa yang perbendaharaan yang lebih baik daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Itu apa? Kalimat la ilaha itu ya. Ketika ada orang yang meminta pakaian Tuan saya Abdul Qadir Jailani, langsung dikasihkan. Maka itu kata pengusaha Abah Anom berpesan kepada Abah Os, kalau ada yang ingin minta ditalkin zikir, talkinkan segera. Tidak ditunda-tunda lagi, tidak nunggu besok, ya. Tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, gitu. Dikasihkan segera. Itulah maknanya tugas berat tapi mulia. Gitu. Beratnya seperti itu, jam 2 malam ditelepon, jam 1 malam ditelepon, yang minta ditalkin zikir, ya. Saya pernah pengalaman di Banten, gitu ya. Di Banten, di Masjid Agung Banten, belum seperti sekarang dulu ya, masih belum mewah seperti sekarang. Nah, ketika itu ada serombongan ustadz dan santri-santrinya dari pesantren dari arah Gunung Karang itu minta talqin zikir pada seorang wakil talqin ya waktu itu ya, dan di situ saya ada. Nah, itu karena tempatnya tidak ada untuk duduk waktu itu, karena kebetulan ada
pameran, ya, itu akhirnya bilang nanti aja lah gitu. Nah, saya mendengar itu terngiang, apa kata Abah Hanom kepada Abah Aos, kasihkan segera. Saya bilang mau talqin, ya sini kita cari tempat duduk di emper-emperan yang mau jalan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin, duduk di situ dan talqin, ditonton orang banyak gitu, lalu lalang gitu, tapi tidak akan mengerti mereka itu. Jadi maknanya seperti itu, makna majas. Ada makna majasnya banyak sekali Mankobah itu ya. Salah satu makna majasnya, pakaian yang baik itu, pakaian yang sempurna, pakaian Tuhan saya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jika ada orang ingin minta kalimat itu, kasihkan segera ya. Itu. Ini saya berpesan untuk para ikhwan, para wakil talqin, dan juga yang nanti mungkin akan menjadi wakil talqin gitu ya. Hanya meneruskan pesan pengesah Abah. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya juga pada siang hari ini mengingatkan kepada kita semua, terutama diri saya juga, untuk senantiasa melaksanakan maklumat pengesah Abah, gitu ya. Maklumat pengesah Abah untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Ya, saya mengucapkan bagi yang masih menjalankan saum, selamat saum. Bagi yang sudah, ya selamat juga karena telah melaksanakan amanah maklumat dari pengesah Abah. Kita sama-sama tahu, seperti yang pernah saya sampaikan ketika pengesah Abah umroh, itu ada Teh Susi waktu itu ya, maka Teh Susi itu dijuluki gayung apa, Teteh Gayung gitu, karena kemana-mana bawa gayung gitu. Gayung itu isinya air karena mau ambil wudhu gitu ya. Semua orang sudah tahu, umat Islam menjaga wudhu itu kesempurnaan, keutamaan menjaga wudhu, semua tahu. Tapi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ya Teteh Gayung ya, kita Ikhwan itu pura-pura gak tahu gitu ya. Sedikit sekali yang mengamalkan itu, menjaga wudhu gitu ya. Gitu. Nah, ketika itu pengesah Abah bilang tega-teganya sesudah, bahasanya sesudah cebok tidak wudhu sekalian gitu ya. Di Masjidil Haram gitu ya. Di sini saja kalau kita habis cebok nggak ngambil wudhu, itu rasanya gimana gitu ya. Mau pergi kalau tidak berwudhu rasanya gimana gitu ya. Di Masjidil Haram, di Mekah kota suci gitu ya. Habis cebok, mau sholat, mau masuk masjid, tak dulu ngambil wudhu dulu. Masya Allah. Tapi ketika pengesah Abah menyampaikan seperti itu, langsung kita tersentak gitu ya. Tersentak. Nah, itulah fungsinya mursyid. Gitu. Itulah pertolongan gitu ya. Itulah pertolongan. Sekarang kita ditolong oleh pengesah Abah yang ogah-ogahan, puasa 6 hari Syawal, itu ditolong sama pengesah Abah. Dengan begitu, kita punya keinginan, punya kemauan, punya tekad. Nah, berkah apa? Berkah karomah pengesah Abah. Berkah apa? Wasilah daripada guru musik kita. Jadi syafaat itu nyata. Yang tadi itu yang saya buka dalam mukadimah. Wabi syafaati Rasulillah, syafaatnya Rasulullah. Wabi syafaati auliyaillah, ya, dengan syafaatnya pertolongan para wali Allah. Tuh. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman itu juga akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir nanti ya. Itu. Dan syafaat bagi kita itu nyata sekarang. Maka saya pernah menulis buku itu, tasawuf kita adalah nyata, bukan tasawuf angan-angan. Yang mau ini jadi, yang mau ini jadi, yang mau ini jadi gitu ya. Susi itu ya, yang mau banyak itu apa namanya itu customer gitu ya. Banyak pelanggannya yang mau bikin surat langsung datang gitu. Kehilangan HP langsung bilang ke Abah, langsung ketemu gitu ya. Itu Mankobah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu prolognya aja karena siang ini santai ya, kalau manakib sambil santai gitu ya. Nah, baik. Saya akan menyampaikan, mungkin pernah saya sampaikan dalam
manakib yang lain, tapi saya yakin banyak ikhwan di sini, akhwat yang belum juga pernah mendengarkan. Saya ingin menyampaikan apa hubungan Idul Fitri dengan manakib. Karena dalam manakib itu kita merayakan 9 kemenangan, ya. Ta'allakum tattaqun, ya. Idul Fitri minal aidin wal faizin. Insyaallah satu persatu nanti kita akan sampaikan. Nah, sekarang tentang Idul Fitri. Oleh karena itu, tidak masih berhubungan kiranya kalau saya menyampaikan masih suara Idul Fitri, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Qulu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, baik kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga begitu, jika ada kesalahan-kesalahan para ikhwan, wal akhwat semuanya, lebih dulu saya membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, apa hubungannya Idul Fitri dengan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya? Karena perayaan manakib itu, merayakan 9 kemenangan itu bukan hanya di bulan Syawal, tapi setiap kita melakukan manakib dalam rangka merayakan 9 kemenangan, ya. Merayakan Idul Fitri. Siang ini merayakan Idul Fitri, nanti sore merayakan Idul Fitri, nanti malam merayakan Idul besok pagi merayakan Idul, kapan saja, di mana saja kita merayakan Idul Fitri, bukan hanya setahun sekali, gitu ya. Malu kita kalau merayakan Idul Fitri setahun sekali, ya, gitu ya. Malu kita. Dengan malu kepada siapa? Malu kepada umat-umat yang lain, ya. Gitu. Kita umat Islam harus senantiasa Idul Fitri. Nah, baik, mari kita simak penjelasannya. Pengertian Idul Fitri secara bahasa itu berarti kembali berbuka. Kembali berbuka. Jadi banyak mengartikannya juga, Idul Fitri itu kembali fitrah, kembali kepada kesucian. Tidak salah. Tapi makna secara bahasa, Idul Fitri itu kembali berbuka. Kenapa? Karena kita sebelumnya melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, itu fitr, berbuka. Kembali kita berbuka, tidak berpuasa lagi. Itu maknanya secara umum. Karena Id itu berasal dari kata ada yang umur, yang artinya kembali. Nah, sedangkan fitri itu berasal dari kata fatoro yuftiru fitr, yang berarti berbuka. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis, ya. Nabi pernah bersabda, an Anas ibnu Malik qol, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusolli ala rutab, fa illam takun rutab fatumairatun, fa illam takun tumairatun hasawatin min ma'i. Artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkata, ya, Rasulullah biasanya berbuka dengan rutab. Ya. Dari Anas bin Malik, dia, maksudnya Anas berkata, Rasulullah SAW biasa berbuka. Jadi yuftiru itu artinya berbuka, gitu ya, berdasarkan hadis ini. Beliau sebelum sholat, maksudnya sholat Idul Fitri, beliau makan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Oleh karena ini, ya, kita disunahkan sebelum melaksanakan sholat Id itu berbuka terlebih dahulu. Ya, minimal kalau ada kurma. Kalau nggak ada kurma, ya kue basah gitu ya. Apa namanya itu? Kue nastar. Nah, kue nastar. Kemarin saya dikirimi oleh Bu Yuni itu kue nastar banyak sekali. Saya bagi-bagi juga berkah semuanya ya. Nah, kalau enggak ya minum aja, minum air seteguk air putih gitu ya.
cerah, kopi, atau teh gitu. Yang penting kita berbuka sebelum sholat itu sunnah. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Idul Adha itu berbukanya itu sunnahnya itu setelah sholat Idul Adha gitu ya. Kenapa? Karena ada puasa itu, ada puasa apa namanya itu puasa hari tasyrik ya. Nah, fitri juga bisa diartikan sebagai fitrah ya. Tadi ada yang mengartikan fitrah yang berarti lebih kepada makna kesucian yang merupakan sifat dasar manusia. Kita ini awalnya suci. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Menurut fitrah itu ya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selain kesucian, kata fitri juga bisa bermakna awal kejadian. Jadi maksudnya kembali kepada awal kejadian kita. Kembali kepada kita suci. Kalau kita lahir 0, 0, bayi baru dilahirkan belum punya dosa, itu kita kembali gitu. Kembali kepada seperti bayi baru dilahirkan gitu ya. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi maknanya bisa juga kembali kepada awal kejadian. Artinya, Idul Fitri bisa juga diartikan sebagai kembali ke awal mula kejadian. Jadi, yang dimaksud dengan Idul Fitri dalam konteks ini berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan diampuni semua dosa-dosa. Sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Seperti itu. Ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini masih ada waktu ya, Teteh ya? Masih? Masih silakan bebas. Silakan Kiai, boleh bebas. Bebas suka-suka. Seneng kalau lama-lama mah. Saya mah senang aja, lebih lama senang di mana-mana senang. Silakan. Alhamdulillah. Saya khawatir pada tidur aja gitu. Enggak dong, pasti dengar. Jadi masih didengarkan ya. Nah baik, itu makna Idul Fitri secara umum. Adapun Idul Fitri yang dimaksud oleh pengesahbah, ya merayakan 9 kemenangan itu, Idul Fitri itu yang dimaksud oleh pengesahbah itu yang bermakna khusus. Sebab fitrahnya manusia itu adalah suci. Suci karena ia berasal dari ruh yang suci, yaitu Ruhul Qudsi. Fitrah dalam makna umum ialah kesucian untuk bersih atau bersih dari dosa-dosa oleh sebab kita berpuasa. Sedangkan makna khususnya itu kesucian jiwa yang dicapai oleh sebab kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau setidaknya noda-noda maksiat yang kita lakukan, baik maksiat-maksiat kecil maupun yang besar gitu ya, kalau ada itu bisa dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Kita punya alat pencuci. Semua itu ada alat pencucinya. Pencuci hati itu zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ruh tadi itu suci, ya, ruh kita tuh awalnya suci gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jasad sebagaimana firman Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqalu lahu sajid. Maka ketika apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah menghidupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surat Al-Hijr ayat 29. Menyempurnakan penciptaan siapa? Ketika itu menyempurnakan penciptaan Adam alaihissalam, ya. Dan penyempurnaan penciptaan kita
ketika di kandungan ibu 1 bulan pertama itu sebagai cairan, ya. 1 bulan kedua sebagai segumpal darah, gitu ya. 1 bulan ketiga, 40 hari ketiga itu sebagai daging, gitu. Nah, setelah sempurna wujudnya, ya sudah terbentuk kaki, tangan, dan kepala, ya, meskipun belum terlihat utuh, itu ditiupkan ruh ke dalamnya. Sehingga kaki, tangan, kepala, mata, pendengaran semua aktif mendengar, gitu ya. Semua aktif, hidup namanya. Nah, ketika ruh ditiupkan ke dalam janin manusia ketika itu, yakni ketika kandungan ibu berusia 120 hari, kemudian Allah mengambil sumpah sesungguhnya kepada kita. Alastu birabbikum, alastu birabbikum. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab nih, Teteh Susi waktu itu juga menjawab. Qalu, ya, mereka menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi, gitu ya. Benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah bilang begitu? Ini sebenarnya saya begitu, gitu ya. Nah, jadi sudah disumpah terlebih dahulu oleh Allah bahwa kita, Tuhan kita, la ilaha illallah. Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah. Illallah. Nah, seperti itu. Jadi ketika itu murni kita masih tauhid, kita masih benar. Tapi ketika kita lahir ke dunia, melek matanya, gitu, melek, terus nangis dengar suaranya yang merdu, ya, gerak-gerak tangannya, gerak-gerak kakinya, betah, gitu ya, perut lapar, pengen mimi susu, ya, ASI, gitu ya, tangan pengen menggenggam, mata pengen melihat, gitu ya. Semua terasa nikmat, gitu, lupa, gitu ya. Karena kenikmatan-kenikmatan di dunia itu kita lupa kepada negeri asal kita, lupa kepada awal kejadian kita, ya, sehingga kita nggak mau kembali. Gitu. Nah, cara untuk kembali itu yaitu membatasi, menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, gitu. Nah, melaksanakan perintah itu kan manusia itu sifat nafsunya itu nggak mau melaksanakan perintah Allah, gitu. Nah, makanya kita itu kembali lagi. Jadi orang lahir itu sebenarnya dalam keadaan tersesat sebenarnya. Tersesat mencari jalan untuk kembali. Muter-muter untuk mereka tersesat. Akhirnya ketemu mursyid, gitu ya. Ketemu mursyid, ketemu jalan untuk kita kembali. Gitu. Jadi proses kembali sebenarnya kita. Makanya kata pengesabah, ya, kita sudah kembali senapas-senapas. La ilaha illallah, keluar. Isep lagi kalau masih ada. La ilaha illallah, keluar. Masih ada. Itu tuh tiup ke ruh itu kita, kata pengesabah. Mana faktu fihi ruh itu Allah meniupkan ruh itu kita menghisap, kata pengesabah. Ya. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh itu. Ketika Allah meniupkan ruh itu, kita gitu, kata pengesabah, gitu. Nah, ketika itu kita berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya gitu, senapas-senapas. Tapi jangan prakteknya jangan begitu ya. Saya lihat tuh banyak juga di Sinarasa, Iwan tuh zikirnya kayak gitu ya. Karena kata Abah, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik napas lewat hidung, keluar. Jadi zikirnya gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak ya. Jadi kita ketika kita menarik napas itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebenarnya sudah menghirup gitu, menghirup. Nah, kata pengesabah, kita kembali senapas-senapas. Ya, kita sudah kembali, dikembalikan karena ketemu jalan kembali, kita kembali. Sehingga tinggal napas terakhir, kata pengesabah. Napas terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Tsumma ilaihi turja'un. Itu ya. Tinggal kembali, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah kita sudah ketemu jalan kembali gitu ya. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Agar kita bisa kembali kepada zat yang maha suci, ya.
kepada ruh yang suci yang pertama diciptakan oleh Allah, ya. Jadi langsung kembali gitu ya. Kalau kita sudah bersih, suci sekarang, kita bisa langsung kembali gitu ya. Tapi ketika kontrakkan kita habis, ajal kita sampai, ternyata masih sisa kotoran, yaitu akan disiksa dulu gitu ya. Akan disiksa dulu karena belum bersih gitu ya. Dibersihkan dulu gitu. Dibersihkan dulu. Nah, pada saat itulah manfaatnya syafaat itu ya. Syafaatnya Teteh Susi, syafaatnya Bu Yuni, syafaatnya Ustadz Tata gitu ya. Syafaatnya Pak Haji Muhammad Soleh gitu ya. Karena kita dulu menjadi saksi, masing-masing kita ini nanti akan menjadi saksi. Pada hari ini, jam segini, kita sama-sama berada di MOS Manakiban gitu ya. Nah seperti itu, saling tolong-menolong kita gitu ya. Saling tolong-menolong. Nah disitulah, kalau kita pada akhir dari hayat kita, itu masih ada kotoran-kotoran. Maka kata Buya Soleh, kita itu senantiasa harus membersihkan diri kita itu ya. Kenapa? Seperti kata Buya Soleh, seperti kita membersihkan rumah. Nah, kalau rumah kita senantiasa kita tata, kita bersihkan, ketika datang tamu, itu kita sudah siap. Enggak, silakan masuk tuh. Tapi kalau kita senantiasa enggak kita bersihkan rumah kita, ya, kita berantakan gitu, begitu datang tamu, tamunya tamu agung lagi. Nah, itu kita kelabakan, bisa keluar keringat dingin gitu ya. Itu makanya kantor Teh Susi itu bersih gitu, rapi itu. Jadi ketika datang pelanggan tuh langsung mangga silakan gitu kan, mau bikin sertifikat apa gitu. Tuh. Jadi seperti itu. Nah apa? Karena kita harus membersihkan terus jiwa kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itulah gunanya kita selalu berjamaah itu ya, selalu membentuk satu jamaah itu. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berjamaah. Jamaah kita apa? Turiqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Imam kita siapa? Pengesahabat. Nah, dengan berjamaah itu kita saling mengisi, saling mengingatkan, ya, saling mengasihi, ya itu. Jadi saling mengingatkan kalau yang sudah terlanjur, ya. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullahu rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya kamu telah terlanjur menzolimi diri kamu sendiri, ya. Ja'uka datang kepada Rasul, datang kepada Abah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Abah pun akan memohonkan ampunan kepada Allah, maka engkau akan dapati Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah. Mensucikan jiwa itu ialah membersihkan diri dari segala dosa-dosa yang mengotori jiwa kita, gitu ya. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ramadanu ila Ramadani mukaffiratun ma bainahunna ila iza tanabal kaba'ir. Ramadan ke Ramadan, ya, puasa Ramadan itu sampai ke Ramadan lagi itu tidak akan menghilangkan dosa, akan menghilangkan dosa-dosa kecil, ya. Akan menghilangkan dosa-dosa dengan syarat dia menjaga dari dosa besar. Artinya yang dihilangkan dosa-dosa kecil. Makanya pengusaha Abah menyampaikan, ya, kata pengusaha Abah yang mensucikan jiwa manusia itu, ya, kembali fitrah itu, kembali kepada kesucian itu bukan puasanya, kata pengusaha. Yang menjadikan kita kembali suci itu Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Itu kata pengusaha. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya. Iqra itu zikir, ya, baca la ilaha illallah, bismi sebut. Kata Abah sebut, ya. Itu ingat, mengingat gitu ya. Jadi mengingat nama Allah di dalam hati itulah zikir khafi. Nah, dengan begitu kita termasuk orang yang beruntung, ya. Jadi minal aidin wa faizin faza. Itu orang yang menang, orang yang untung. Orang yang untung tuh bukan hakikatnya itu bukan hanya
orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi orang yang telah ketemu dengan mursyid dan mendapatkan kalimatul haq, kalimat yang paling agung dari segala kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan zikir itulah kita membersihkan jiwa. Pada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya. Siapa? La ilaha illallah. Lalu dia mendirikan sholat. Jadi sholat itu juga kita yang pertama itu harus ingat dulu, gitu. Kata Abah, belum sholat kalau di depan belum ada Ka'bah. Tapi ruh kita, jiwa kita, belum kita menganggap Allahu Akbar, kecuali hati kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah makna khusyuk dalam sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mangqala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafu zambin minal kabair." Barang siapa membaca la ilaha illallah dan memanjangkan bacaannya, itu akan menghancurkan 4.000 dosa besar. Nah, hadis ini sahih ya. Hadis ini dimasukkan dalam kitab Arba'in ya. 40 hadis gitu ya. Masuk ini kalimat ini, apa hadis ini ya. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan bacaannya, maksudnya diresapi ya. Kalau Abah nalkin itu ya, saya perhatikan kata Abah yang akan ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kata Abah, coba diucapkan sama yang mau ditalkin la ilaha illallah. Kalau cuma kayak begitu, semua orang juga bisa, burung juga bisa, orang kafir juga bisa, tapi bukan kalimat itu ya. Kalimat itu yang ditalkinkan, yang dilarutkan, yang dimasukkan ya di dalam jiwa kita. Jadi ketika kita mengucapkannya penuh dengan penghayatan dari bawah pusar ke ubun-ubun membelah badan sampai ke ubun-ubun, sambil menafikan ilah-ilah lain, tidak ada ilaha ya illallah, merasuk beraga sukma, akarnya tajam gitu. Jadi zikir itu kudu tartil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita kosong, yang ada hanya Allah gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, demikianlah itulah hubungan Idul Fitri dengan ajaran kita TKN, yakni proses mensucikan jiwa itu ialah membersihkan diri dari segala dosa yang ada pada diri kita dengan mengamalkan zikrullah agar kita bisa kembali kepada fitrah kita, yaitu negeri asal kita, yakni alam purba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Amin. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 55. Inilah tempat yang paling dekat dengan Allah, yang keberadaannya tepat di bawah arsy. Itulah Jannatul Firdaus, tempat makom tertinggi dari usaha manusia dalam membersihkan jiwanya, yaitu mensucikan ruh sultan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, proses yang terus-menerus itulah yang dinamakan tiada henti. Meskipun bulan Ramadan telah berakhir, tapi pengesah Abah terus menjadi Ramadan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, dan kita senantiasa membersihkan jiwa. Nah, inilah yang dinamakan dengan puasa hakikat yang tidak pernah berakhir, senantiasa berpuasa, mengendalikan hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita dikendalikan kepada hal-hal yang benar. Proses bagaimana dimaksud ialah senantiasa berzikir, mengamalkan ajaran TKN, PPS, zikir khotaman manakiban, istiqomah dalam amaliyah mursyid, setiap saat kembali kepada Allah dengan mengingatnya. Inilah yang dinamakan Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kemenangan bagi kita Iwan Thoriqah Qadiriyah Nasabandia pada pesantren surya. Pas tafsiru bibayikum billahi bayatum bih
wa dzalika huwal fawzul azim. Bergembiralah dengan janji setia atau jual beli yang telah kalian lakukan, atau talqin yang kalian ambil, dan itu adalah kemenangan yang besar. Man aufa bima hada alillah fasyu'ti ajran azima. Barang siapa menepati janjinya, mengamalkan apa yang telah dijanjikannya, yaitu mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memberinya pahala yang sangat besar. Alhamdulillahilladzi yasaba 'anil hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Inilah kalimat kita yang sudah menjadi milik kita, yang sudah diberikan oleh pengusaha abah, yang senantiasa kita diberikan oleh Allah, ya, yang sudah disampaikan oleh pengusaha abah, yang senantiasa kita baca setelah salam sholat. Alhamdulillahilladzi asaba 'anil hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.